Sampai jumpa kembali di channel YouTube Suartana Goget. Terima kasih sudah support channel ini, dan channel ini akan selalu mengupdate hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmu keteknikan. Nah, kali ini saya akan melanjutkan kembali di mana pada tutorial yang lalu kita sudah membahas bagaimana merencanakan dimensi saluran. Baik, kita mulai. Tahap demi tahap kita sudah lalui. Nah, kita sekarang akan masuk pada membuat profil dari rencana saluran yang kita rencanakan. Di sini saya akan mengambil salah satu contoh, yaitu pada penampang saluran primer. Dan pada prinsipnya proses yang akan dilakukan untuk pembuatan penampang saluran yang lain itu prinsipnya sama, hanya saja nanti akan dibedakan oleh kemiringan dasar saluran arah memanjang dan dimensi dari saluran tersebut. Lebih dahulu membuat yang namanya profil, di mana profil memanjang ini akan diaplikasikan dari jalur rencana saluran kita. Di sini pertama yang kita lakukan adalah membuat alignment. Karena kita sudah membuat alignment dengan manual, kita cukup klik alignment, create alignment object, tekan enter. Nah, di sini ada yang namanya garis panah, di start node itu ada di sini. Kita klik enter. Alignment jalur rencana ini bebas sesuai buku. Kita buat label. Di sini kita akan mengatur yang namanya STA. Jadi ada yang namanya jarak per patok, stasiun. Di sini kita bisa rubah, kita mau jarak patok mayornya itu ada 20, minornya ada di 10. Ini kita bisa rubah juga jadi 50, ini jadi 25. Jadi silahkan bebas. Di sini saya akan menggunakan yang agak rapat, jarak patok ke patok adalah 20. Minornya jaraknya 10. Setelah itu kita klik. Di sini sudah kelihatan tadi. Inilah patok minor, inilah patok mayor. 0 ke mayor 120 meter, mayor berikutnya 20 meter, jadi 20, 40, 60, jadi semuanya kelipatan 20 mayor ke mayor. Nah, setelah terbentuk ini kelihatan tadi dari tanda panah yang awal tadi, jadi intake adalah start 0 dan akhir sini adalah start akhir. Jadi sini kelihatan bahwa rencana jalur kita ini panjangnya ada 959 meter. Setelah itu kita lanjut membuat profil. Alignment tadi alignment jalur rencana. Surface-nya tadi ini tergantung dari nama surface yang ada kita buat di sini. Di sini kita ada membuat surface namanya belajar kontur daerah sama. Kalau di sini nama surface-nya ada banyak, ada lebih dari satu, ya silakan pilih surface yang mana kita pakai. Jadi sini hanya ada satu surface kontur ini. Nah, untuk belajar otomatis kita akan menggunakan
melakukan surface ini. Di sini kita samakan dari alignment tadi kita buat, klik add, setelah itu drop. Ini tampilan default dari AutoCAD Simple 3D. Kita klik next, kita biarkan default dulu. Lalu kita klik cari tempat yang kira di dari pilihan default tadi menghasilkan profil memanjang dari rencana, dari default yang kita next tadi. Inilah hasilnya. Nah, ini kita bisa edit. Tentu ini garis pinggir warna biru ini tepat berada di garis elevasi permukaan tanah. Ini yang merah adalah garis permukaan tanah, elevasi permukaan tanah. Jadi jalur kita itu jalur yang kita di sini. Inilah tadi default yang kita next di awal. Kita akan berubah di elevasi minimum itu ada di 32 meter dan elevasi maksimum ada di 36 meter. Datumnya itu ada di 32 meter dan elevasi tertinggi ada di 30. Kita bisa ubah. Kita klik ini user sesuai keinginan kita. Di sini kita klikkan datumnya ada di 30, elevasi 30 dan maksimum elevasinya kita kasih di 40. Silahkan sesuai dengan kalian punya. Di sini saya akan membuat seperti ini. Nah, otomatis ini sudah berubah sesuai dengan tadi datumnya, elevasi minimumnya ada di 30, elevasi maksimum di 40. Sehingga garis yang tidak menyentuh dari alignment yang kita sudah buat. Selanjutnya kita akan membuat yang namanya desain rencana penampang melintang. Milik tadi, alignment tadi itu ada elevasi yang dilewati dari alignment tadi. Oke. Kita cek dulu skalanya. Jadi terlebih dahulu kita akan melihat skala dari gambar ini dengan cara klik kanan, edit profile view style. Nah, di sini terlihat bahwa horizontal itu dengan skala 1/1 atau 1 meter di lapangan, 1 cm di dalam gambar. Kalau di vertikalnya yaitu 1/10, 1 meter di lapangan, 10 cm di gambar. Lihat jelas bahwa ini adalah STA 0 sampai 20 meter. Di sini juga adalah 20 cm. Kalau vertikalnya tadi berbanding 1/10, 1 meter di lapangan, 10 cm di gambar. Oke, kita akan membuat dulu garis lampu. Kita ketikkan di sini yang namanya midpoint, oke. Adalah awal dari irigasi kita dan ini adalah akhir dari irigasi kita. Cek kembali panjang rencana kita. Di sini kelihatan ada panjang 960 meter.
setelah dilakukan tadi yang namanya membuat alignment, karena di sini ada perubahan ya. Kita berubah di posisi tikungan. Ini adalah dulu garis rencana jalur kita ya, segitiga. Setelah membuat alignment, otomatis segitiga ini dirubah menjadi lengkungan sehingga dia jadi semut, tidak langsung membuat sudut, jadi dia dirubah menjadi bersemut sehingga panjang saluran kita mungkin saja bisa berubah. Kita lihat bahwa panjang totalnya itu ada di 960. Kita koreksi kembali di Excel karena kita akan menggambar yang namanya penampang memanjang, jadi kita di sini hanya mengambil yang namanya I dari hasil perhitungan kita adalah sebesar 0,00569. I hasil perhitungan. Dari hasil perhitungan ini kita aplikasikan ke elevasi awal dan akhir dari jalur rencana kita. Terdahulu kita sudah menjelaskan sampai pada bagaimana menyamakan I hasil perhitungan dengan I rencana akibat elevasi di kontur kita. Yang total itu ada 167, dan saya sudah berkurang, jadi panjang total itu ada 960. Kita ubah di sini, otomatis dia akan berubah juga di sini sehingga kita bisa koreksi I hasil perencanaan kita itu 0, dekat adalah I hasil perencanaan hasil 0,00 selisihnya ada. Satu, jadi sangat kecil, jadi kita bisa gunakan delta H itu ada di 0,50 meter. Masih tetap tidak berubah. Setelah itu kita kembali ke pelek gear, kita buat garis lurus. Nah, selisih tadi ada di 0,56. Vertikal tadi 1 meter itu diwakil oleh 10 cm. 0,56 dikali 10 adalah kita offset dengan mengetik angka U di keyboard. Offset kita ketik 5,6 karena tadi 0 delta H nya adalah 0,56 dikali 10 menjadi 5,6. Garis yang kita offset, dan itu kita buat garis lagi dan ngetik L di keyboard. Inilah kemiringan dasar saluran yang akan kita buat. Di sini terlihat bahwa interval dari masing-masing garis ini adalah untuk vertikal. Satu garis horizontal ini memiliki interval 1 meter atau di merkejut interval 10 cm. Nah, untuk horizontal satu garis vertikal interval 5 meter. Untuk memudahkan kita dalam membuat penampang memanjang di sini, di mana nantinya penampang memanjang kita tentunya akan ada yang namanya desimal seperti 32, sekian. Di sini kita dapat merubahnya ke kanan. Kita cari yang vertical axis. Di sini interval garis mayornya ada di interval 2 meter. Kita ubah jadi 1 meter.
lap, dan interval garis minornya ada di interval, ada interval hitungannya, kita buat menjadi 0,1. Begitu juga di right, kita samakan interval mayornya di 1 dan di interval garis minornya di 0,1. Jadi garis arah horizontal sudah semakin rapat. Kembali kita melihat dari garis rencana pengiriman dasar saluran yang sudah kita buat. Dari data yang kita miliki bahwa elevasi irigasi kita atau elevasi saluran itu ada di elevasi 34. Awal elevasi awal itu ada di elevasi 34. Dan ini kita pindahkan di elevasi 34. Dan otomatis ujung akhir dari irigasi tersebut ada pada elevasi 33,44. Kalau selisihnya antara hulu dan hilir delta H-nya itu ada 0,56, kita mendapatkan sesuai dengan hasil perhitungan, maka elevasi di akhir itu ada di elevasi 33,44 sesuai. Nah, artinya ini kita sudah memiliki dasar untuk menentukan profil memanjang dari rencana irigasi kita. Setelah profil memanjang yang kita buat dari hasil perhitungan tadi, selanjutnya kita akan membuat profil dengan menggunakan profil creation tool. Klik di bidang ini. Di sini saya akan memberi nama profil rencana saluran primer. Enter. Sudah. Di sini sudah ada perlihatkan elevasi dan STA. Kita bisa posisinya. Di sini dimunculkan STA dan elevasi dari rencana profil memanjang salurannya kita. Setelah profil memanjang ini selesai kita buat, kita lanjut ke pembuatan assembly, di mana assembly tersebut diterapkan dari rencana dimensi saluran yang sudah kita hitung di awal. Hasil perhitungan-perhitungan tersebut kita masukkan data-datanya di pembuatan assembly. Nah, kita klik assembly, create assembly. Di sini saya akan memberi nama saluran primer. Kita klik OK, kita cari tempat untuk pembuatan assembly.
Setelah ini terbentuk, kita klik ini, buat tool glitch. Dari menu ini kita klik transcript, kita pilih yang channel, kita klik di assembly tadi. Kalau sudah, kita klik enter. Nah, untuk mengedit ini sesuai dengan data perencanaan yang kita buat di awal, kita klik, kita aktifkan di kanan properties. Di sini kita akan memasukkan data-data dari perencanaan di awal. Untuk memudahkan, saya akan mengcopy data-data saluran di sini. Data-data ini terlihat bahwa untuk depth-nya, kedalamannya, total kedalaman adalah 1,145. Bottom width itu B kecil 1,1771. Kemiringan dinding saluran itu 1:1 sesuai dengan hasil perhitungan kemiringan dinding saluran. Jika dia selain dari 1, umpamanya dia 1:2, kita klik di sini 2. Ya, kalau dia dinding salurannya 1:1, kita klik di sini 1. Oke. Selanjutnya bisa lebar supaya enak. Oke. Led extension height ini adalah tinggi jagaan. Tinggi jagaan kemarin itu W itu 0,50, oke, sama. Left back slope ini adalah lebar tanggul kiri, sama di sini defaultnya itu 1,5 sesuai dengan yang saya buat di rencana awal. Di sini terlihat bahwa tanggul kita defaultnya itu posisi miring. Nah, ini kita akan buat datar dengan klik angka 100. Oke. Dan selanjutnya tinggi jagaan kanan sama 0,50. Right back slope-nya atau tanggul, lebar tanggul kanan, karena kemarin saya perhitungkan ada jalan inspeksi, jadi saya akan membuat di sini 5 meter. Oke, sama posisi miring, jadi kita akan membuat di datar dengan ketik nilai 100 2 kali. Nah, setelah ini selesai, nah di sini ada kelihatan ada lining. Nah, ini adalah lining. Ini perhitungan kita di awal tidak menggunakan lining, jadi lining depth ini kita bisa rubah menjadi 0. Ya, jadi otomatis dimensi kita yang dibuat dengan menggunakan assembly di sini adalah data-data yang kita input dari data-data perencanaan di awal. Setelah itu kita close. Nah, kita akan membuat di sini yang namanya cut and fill. Jika penampang saluran ini ada di daerah yang tertimbun atau tercutting, dia akan otomatis membentuk kemiringan lereng timbunan dan lereng cuttingan tersebut dengan klik sini
guideline. Kita akan milih muncul, dan di sini cut slope-nya saya akan tetap menggunakan 1:1 atau 45 derajat dengan klik 1. Max cut height ini saya akan membuat di 2 meter. Ketinggian cuttingan silahkan bebas sesuai dengan keinginan saudara. Cuttingan tersebut antara trap 1 dengan trap berikutnya ada di posisi selisih, elevasinya ada di berapa meter. Oke, fill juga begitu, saya akan membuat kemiringan fill itu 1:1 dengan selisih trapnya ada di 2 meter. Bend width-nya lebar dari dudukan cuttingan tersebut saya akan membuat tetap level 1,5 meter. Nah, setelah ini data-data kita buat, di sini ada side slab, kita akan bentuk seperti ini. Kita buat di kanan, kita merubah di sini lagi right. Kita klik. Setelah itu kita klik enter. Nah, setelah ini dibuat, selanjutnya kita akan membuat yang namanya koridor. Untuk sesi pembuatan koridor dan lanjutannya sampai pada long dan cross section, juga penentuan volume cut dan fill, saya akan lanjutkan pada sesi berikutnya.